Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan topik pembelajaran Daur Hidup Hewan. Diperhatikan dengan baik penjelasan ibu guru ya, Nak. Nah, anak-anak ibu, apakah kamu pernah mengamati kucing dan anaknya? Kucing dan anaknya memiliki bentuk yang serupa, tapi ada juga hewan yang tidak serupa. Hewan yang tidak serupa dengan induknya dikatakan metamorfosis. Nah, pengertian metamorfosis bisa dikatakan daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Hal ini sering dialami oleh amfibi dan serangga. Tapi ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya mamalia, unggas, reptilia, dan ikan. Nah, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk ini dikatakan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dan lahir, lalu bertumbuh dewasa dan menghasilkan keturunan. Fase keturunan ini akan berulang-ulang, yang dialami oleh makhluk hidup disebut daur hidup. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengalami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Nah, tapi Bu Guru, kenapa kelihatannya beda ya Bu Guru? Anak ayam dengan induknya. Apakah ini tidak termasuk metamorfosis? Walaupun anak ayam memiliki bulu yang lembut daripada induk ayam, tapi ini dikatakan ametamorfosis atau tidak metamorfosis karena secara umum bentuk anak ayam dan induk ayam serupa. Nah, anak-anak ibu yang baik, metamorfosis itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini ciri-cirinya mengalami perubahan bentuk atau mengalami bentuk seperti kepompong atau pupa. Jadi dia mengalami fase menjadi kepompong atau pupa. Tapi kalau dia tidak sempurna ini, dia tidak mengalami proses pupa atau kepompong. Jadi dia langsung besar, tidak ada perubahan bentuk menjadi kepompong. Begitu ya anak-anak ibu. Nah, contoh dari metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Nah, siapa yang tahu 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Nah, kita lihat ya. Nah, metamorfosis sempurna pada kupu-kupu itu dimulai dari telur, menetas menjadi ulat, dan mencari daun-daun segar untuk dimakan. Lalu, dia akan makan banyak sehingga dia gemuk dan menjadi seekor kepompong. Di dalam kepompong dia akan berubah menjadi kupu-kupu, akan tumbuh sayap dan antena. Dan dia akan menetas menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, anak-anak ibu, metamorfosis sempurna juga dialami oleh amfibi, yaitu katak. Nah, dari telur dia akan menetas menjadi kecebong. Kecebong hidup dan tumbuh di air serta bernafas menggunakan insang. Nah, setelah menjadi kecebong, dia akan tumbuh kaki di belakang. Lalu, dia akan menjadi katak tapi masih memiliki ekor, dan setelah itu dia akan menjadi katak dewasa. Nah, anak-anak ibu, seperti itulah pertumbuhan dari kata. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan ibu harap kamu dapat memahami apa yang ibu jelaskan. Dan untuk tugasnya, 1. Apa itu metamorfosis? Kedua, sebutkan 2 jenis metamorfosis. Ketiga, hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Keempat, hewan apa saja yang tidak mengalami metamorfosis atau ametamorfosis? Oke anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita. Tetap semangat dan salam jumpa untuk kita semua. Cahyo!